Wah, besar dan keren banget ya gedungnya. Iya nih, bagus juga gedungnya. Pasti banyak banget nasabah yang menabung uangnya di sini. Tapi kalau banyak nasabah yang menabung di sini, kira-kira aman nggak ya data pribadinya? Data-data yang kita berikan pasti sudah tersimpan dengan baik di hard drive perusahaan. Ngomong-ngomong hard drive, kemarin aku ada baca berita deh mengenai perusahaan keuangan yang membeli hard drive di era residensial, di mana pembelian set hard drive tersebut bertentangan. Bener, aku juga baca katanya seharusnya perusahaan tersebut membeli aset hard drive di daerah Jakarta Pusat kan? Kira-kira bisa kita selidiki nggak sih kasus ini? Menarik sepertinya. Ayo kita selidiki. Oke, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan kami dari tim S yang beranggotakan Jul Henry Ramadhani, Nurul Fadilah, dan Natasha Alifah akan menjelaskan analisis audit investigatif terkait indikasi fraud pada pengadaan hard drive di kantor cabang perusahaan perbankan keuangan pada KBMK Audit Investigatif 2024. Berdasar kasus yang diberikan, divisi IT melakukan pembelian set hard drive. Nilai transaksi tersebut dianggap material, namun dalam bentang harga yang wajar. Sebagai sebuah perusahaan di bidang perbankan keuangan, maka sesuai dengan pedoman perusahaan bahwa hanya dapat menggunakan satu jenis produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan perangkat multinasional yang telah disertifikasi keamanannya. Akan tetapi, pada voucher transaksi, alamat vendor yang mensuplai pembelian perangkat tersebut terletak di area residensial di sebuah daerah di luar Jakarta. Sedangkan perusahaan perangkat multinasional tersebut merupakan perusahaan yang hanya memiliki distributor utama di wilayah ibu kota Jakarta Pusat dan tidak memiliki distributor eceran di daerah lainnya. Fraud adalah tindakan curang yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah dengan cara menipu atau merugikan pihak lain. Terdapat dua teori yang dapat membuktikan adanya kecurigaan fraud dalam transaksi tersebut, yaitu The Fraud Hexagon dan Fraud Tree. The Fraud Hexagon menjelaskan terdapat 6 elemen yang dapat memicu terjadinya kecurangan. Yang pertama, tekanan. Staf IT mungkin memiliki tekanan untuk mencapai target bisnis terkait penyelesaian suatu proyek, kemudian tekanan finansial yang dapat mendorong mereka untuk melakukan kecurangan. Yang kedua, kesempatan. Seseorang memiliki akses yang tidak terbatas terhadap aset atau informasi yang memungkinkan mereka untuk melakukan manipulasi data dan pembelian tanpa persetujuan. Yang ketiga, rasionalisasi. Dalam kasus ini, staf IT bisa saja membenarkan tindakan pembeliannya dari vendor non-resmi dengan alasan yang lebih murah atau produk yang sesuai dengan kebutuhan. Keyakinan mereka dalam menghindari kecurigaan dikarenakan transaksi yang dilakukan bernilai wajar. Yang keempat, kolusi. Dalam kasus ini, keterlibatan pihak lain seperti vendor atau staf pengadaan dapat meningkatkan peluang keberhasilan dalam melakukan tindakan kecurangan. Yang kelima, kemampuan. Kemampuan merujuk pada pengetahuan, keterampilan yang dimiliki pelaku fraud yang melaksanakan tindakan yang merugikan. Yang keenam, ada kesombongan, yaitu sikap superior atau meremehkan peraturan dan prosedur perusahaan menunjukkan kerentanan terhadap terjadinya kecurangan. Selanjutnya ada teori fraud tree. Association of Certified Fraud Examiners membagi fraud menjadi 3 bagian, yaitu korupsi, penyimpangan atas aset, dan manipulasi laporan. Dalam kasus tersebut, skema kecurangan yang terjadi adalah penyimpangan atas aset. Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mengungkap adanya kecurangan dalam transaksi pembelian hard drive tersebut antara lain 1. Review for contingency liabilities. Pada tahap ini, auditor internal perlu melakukan pengecekan terhadap bukti transaksi dan menduga apakah adanya kerugian dari transaksi yang material tersebut. Yang kedua, review for subsequent event. Auditor internal perlu meminta keterangan kepada pihak manajemen terkait ada tidaknya transaksi pembelian tersebut. Auditor internal juga dapat meminta kepada divisi IT untuk mereka ulang kejadian pembelian tersebut. Yang ketiga, pengumpulan bukti akhir. Pengumpulan bukti akhir dimulai dari memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan transaksi pembelian, seperti voucher transaksi, bukti pengiriman, faktur pemesanan, serta bukti-bukti lain yang diperlukan. Yang keempat, evaluasi hasil audit. Tahap ini dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti kecukupan bukti audit, bukti yang dapat mendukung opini auditor, kecukupan pengungkapan laporan keuangan, serta hasil review dokumen audit. Yang kelima, membuat laporan audit. Setelah mendapatkan hasil dari kecurigaan fraud, selanjutnya perlu membuat laporan hasil audit investigatif yang bertujuan untuk mengomunikasikan kepada pihak manajemen dan aparat penegak hukum.
yang nantinya pihak tersebut akan menindaklanjuti kasus ini. Pengembangan informasi yang lebih lengkap untuk dapat ditindaklanjuti dengan audit investigatif yaitu 1. Dalam pembelian hard drive seharusnya terdapat beberapa dokumen sebagai bukti transaksi, namun yang diketahui hanya voucher transaksi. Untuk memvalidasi transaksi harus ada faktur pesanan dari divisi pengadaan. 2. Adapun pihak-pihak yang menjadi tersangka utama yaitu pimpinan cabang, vendor X luar Jakarta, dan pihak-pihak yang bisa memberikan keterangan terhadap fraud yang terjadi yaitu staf keuangan, staf SDM, serta vendor X Jakarta Pusat. 3. Voucher transaksi belum dapat dipastikan kebenarannya. Begitu juga dengan nilai transaksi pembelian set hard drive yang material, yang menunjukkan bahwa alamat vendor di area residensial di luar Jakarta. 4. Sebagai perusahaan-perusahaan nasional yang bergerak di bidang perbankan keuangan, perusahaan hanya dapat menggunakan satu jenis produk yang diproduksi sebuah perusahaan perangkat multinasional yang telah mempunyai sertifikasi keamanannya. 5. Keamanan set hard drive tersebut diragukan karena pembelian yang dilakukan pada area residensial. Hard drive tersebut dapat mengalami kerusakan karena tidak mempunyai sertifikasi yang membuat data-data nasabah menjadi bocor, yang membuat tingkat kepercayaan nasabah kepada perusahaan menjadi menurun, sehingga perusahaan dapat mengalami kerugian. 6. Perusahaan belum menerapkan peraturan yang berlaku serta pengendalian internal perusahaan yang kuat karena set hard drive tersebut belum dapat dipastikan sertifikasi keamanannya. Dari informasi yang telah didapat, maka auditor internal menyusun hipotesis yakni sebagai berikut. Ada dugaan terjadinya praktik penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang melibatkan staf IT dan pimpinan cabang dalam pengadaan hard drive dengan menggunakan voucher fiktif dan melakukan pembelian dari vendor di luar Jakarta dengan harga murah. Staf IT dan pimpinan cabang memperoleh keuntungan pribadi dari transaksi tersebut. Praktik ini melanggar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 604 tentang Abuse of Power. Selain itu, terdapat indikasi bahwa penipuan telah terjadi sejak saat pembelian hard drive, di mana staf IT sering membeli barang dari area residensial tetapi memasukkan alamat vendor X Jakarta Pusat dalam voucher transaksi, menunjukkan adanya upaya untuk menyembunyikan kegiatan yang tidak sah. Program audit yang dapat dilakukan oleh auditor internal yaitu 1. Tahap pra-perencanaan. Pada tahap ini, auditor internal akan mengidentifikasi sumber informasi dan memverifikasi bukti transaksi untuk memastikan kebenaran dan keabsahan transaksi. Yang kedua, tahap perencanaan. Tim audit akan menyusun hipotesis bahwa terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan penipuan yang dilakukan oleh pimpinan cabang, staf IT, dan vendor X di luar Jakarta. Yang ketiga, teknik pengumpulan bukti. Teknik pengumpulan bukti ini melibatkan wawancara pada pihak yang terkait, pemeriksaan fisik hard drive yang dibeli, serta analisis data transaksi untuk mendeteksi pola anomali yang mencurigakan. Yang keempat, evaluasi bukti. Mencakup tindakan yang melanggar hukum atau kebijakan perusahaan. Tim audit akan membuat laporan audit, menyajikan kesimpulan singkat dari hasil audit, kemudian menegaskan temuan utama dan rekomendasi. Yang keenam, tindak lanjut. Pihak manajemen harus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap implementasi rekomendasi untuk memastikan perbaikan yang diinginkan telah tercapai dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Dalam kasus transaksi pembelian set hard drive oleh divisi IT pada sebuah cabang perusahaan perbankan, telah ditemukan indikasi potensi kecurangan. Landasan teori yang mendasari kasus fraud ini meliputi The Fraud Hexagon dan Fraud Tree. Langkah-langkah investigatif yang disarankan meliputi peninjauan kewajiban kontingensi, pemantauan transaksi, evaluasi hasil audit, dan pembuatan laporan investigatif. Untuk mendalami investigasi, penting memperoleh informasi tambahan, mengidentifikasi pihak terkait, dan menyusun hipotesis praktik kecurangan yang mungkin terjadi. Program audit investigatif yang disarankan mencakup pra-perencanaan, perencanaan, teknik pengumpulan bukti, evaluasi bukti, pelaporan, dan tindak lanjut. Dengan demikian, audit investigatif diperlukan untuk mengungkap kecurangan yang diduga terjadi dalam transaksi tersebut, dengan rekomendasi perbaikan yang disampaikan kepada manajemen perusahaan untuk tindak lanjut yang tepat. Beberapa saran dari pihak auditor internal kepada perusahaan agar dapat melakukan pencegahan fraud di kemudian hari, diantaranya 1. Membangun dan menjaga sistem pengawasan serta kontrol internal yang kuat. Kedua, menciptakan budaya organisasi yang mendorong integritas, komitmen terhadap etika, dan transparansi. Yang ketiga, perusahaan dapat mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang ketat, serta pelatihan karyawan tentang deteksi dan pencegahan fraud. Yang keempat, perusahaan juga perlu berkolaborasi dengan pihak eksternal seperti auditor independen yang memiliki keahlian khusus dalam mengidentifikasi indikasi fraud dan kelemahan dalam sistem internal.